istilahnya ya dapatlah hidayah dari Allah, alhamdulillah, dapat ketenangan, kebahagiaan. Ready? Cewek tambah, sialnya bakal tambah. Baru lihat cewek segini aja udah pada mau semaput. Hah? Ini baru cewek. Siapa yang tak terpikat melihat wajah cantik ini? Wajahnya sudah tak asing lagi bagi para pecinta film Warkop DKI. Wanita cantik berwajah blasteran ini ternyata adalah wanita asli Indonesia yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 14 Juli 1957. Di tahun 80-an, artis cantik dan memiliki tubuh seksi ini dikenal berani dalam pengambilan adegan panas dalam film-filmnya selama karirnya di dunia film layar lebar. Karena seringnya ia berperan dalam film-film romantis yang nakal, ia kemudian mendapatkan julukan bintang bomsek karena banyaknya adegan-adegan syur dan nakal yang ia perankan dalam film-filmnya. Awal karirnya dimulai di tahun 1972 saat ia menjadi pemain dalam film Intan Perawan Kubu. Namun saat itu belum banyak orang yang mengenal wanita ini. Karirnya mulai menanjak sejak ia memenangkan ajang Abang None Jakarta pada tahun 1976. Lalu setahun kemudian pada 1977, ia pun terpilih menjadi Ratu Jakarta dan inilah kemudian yang mengantarkannya menjadi bintang film Indonesia paling laris pada masa itu. Film keduanya berjudul Duo Kribo rilis di tahun 1977. Ia beradu akting dengan Ucok Harahap, vokalis band AKA, dan Ahmad Ablar, vokalis dari band God Bless di film tersebut. Dari film inilah namanya semakin melejit di dunia hiburan tanah air, sampai-sampai pihak manajemen dari artis ini kewalahan dengan begitu banyaknya tawaran dari rumah produksi film pada wanita ini. Tak hanya di film-film romantis, ia juga memerankan beberapa karakter jagoan dalam film laga Indonesia dan tentu saja dalam film komedi. Ia termasuk dalam deretan artis cantik yang juga ikut berperan dalam film-film Warkop yang saat itu dalam posisi puncak. Ini suamimu? Bu, iya kek, kami baru saja menikah. Memang kami tidak memberitahu kakek dan nenek, takut merepotkan. Asal kalian bahagia, kami turut bahagia. Kami sangat sungguh berbahagia sekali, Nek. Tentu saja kecantikan dan kemolekan tubuhnya menjadi nilai lebih dalam film yang mendapat predikat film komedi sepanjang zaman ini. Selama karirnya dalam dunia film layar lebar, ia telah membintangi 57 judul film. Wanita ini termasuk dalam barisan artis papan atas paling laris di masa itu. Namun sepertinya, kesuksesan dan ketenaran tak membuat wanita cantik ini benar-benar nyaman menjalani hidup. Kehidupan pribadinya ternyata berbanding terbalik dengan kesuksesannya di dunia hiburan. Berkali-kali ia gagal dalam pernikahannya. Suami pertamanya adalah Kiki Sayalan, anak dari bintang sepak bola Mauli Sayalan. Yang kedua adalah artis laga Berry Prima, dan yang ketiga adalah Adi Bing Slamet. Semuanya kandas di tengah jalan dan tanpa adanya buah hati yang lahir dalam pernikahan-pernikahan itu. Suami keempatnya bernama Dedi Omar Hamdun adalah seorang aktivis yang kemudian hilang tanpa kabar setelah ia dijemput aparat saat panasnya pergolakan Indonesia menuju reformasi di tahun 1997. Dalam pernikahan ini pun mereka tidak juga dikaruniai anak. Baru di pernikahannya yang kelima dengan Firas Altasila, ia kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki yang ia beri nama Samir Amin. Saya ada anak, nggak ada anak, saya bersyukur dulu, sedih juga nggak punya anak ya. Berusaha sih semaksimal mungkin, sampai tingkat saya bayi tabung juga saya udah ngejalanin. Siapa yang menyangka, artis hebat yang bisa dibilang sangat tenar dan memiliki kekayaan yang tak habis-habisnya ini merasa tidak pernah nyaman dengan apa yang dia miliki. Ia mengaku hatinya tak pernah tenang dan tidurnya tak pernah nyenyak. Di tahun 1991, ia mendapat undangan dari Yang Maha Kuasa untuk membersihkan diri ke Tanah Suci. Dan di sanalah ia mendapat hidayah lalu memutuskan untuk mundur dari dunia hiburan tanah air karena melihat langsung kejadian runtuhnya jembatan Mina yang dikenal dengan sebutan tragedi Mina yang banyak memakan korban. Tahun itu menjadi pemicu wanita ini untuk hijrah dari dunia hiburan tanah air meski tetap harus menyelesaikan beberapa kontrak film, namun hatinya sudah tak enjoy lagi dalam dunia yang ia geluti sejak muda tersebut. Ya kan, dunia kita udah nggak di, ayo ini lumayan nih main film dapat duit gede gini, nggak lagi. Di era milenium, kabar mengejutkan datang ketika berita tentang wanita ini muncul di media massa sebagai penjual makanan lontong sayur. Banyak netizen yang merasa miris, namun tak sedikit juga yang mencibir. Dari sumber terpercaya yang didapat, hampir semua harta yang didapatnya dari bermain film sejak dulu telah ia jual dan hasilnya ia hibahkan pada yayasan penyalur dana umat. Ia lalu memutuskan untuk membuka bisnis butik baju syar'i dan berjualan makanan dan hidup lebih sederhana dengan niat agar lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Proses hijrah dari wanita ini tidak main-main. Setelah tekadnya mundur dari dunia hiburan, ia pun tak segan-segan untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, lalu mendalami ilmu akhlak dan fikih. Suami saya kan orang Arab ya, jadi
tahu lah bagaimana kalau saya baca Quran juga di sebelahnya dengar artinya gimana, saya salah baca diluruskan, apalagi mereka memang udah bahasanya kan. Setelah tak kembalinya sang suami keempat yang hilang diculik sejak 29 Mei 1997, ia memutuskan untuk berganti nama menjadi Siti Syarifah. Film terakhirnya rilis di tahun 1992. Dalam film itu ia beradu akting dengan Rano Karno dan Nana Wijaya. Apa maksudnya sih, Nya? Nur nggak ngerti. Nah lagian si Jupri itu siapa? Ile si Jupri, saudaranya Rohani, misananya Rohani. Lu kan ada janji sama dia, ditelepon, ikan? Ah, Nur inget. Nur emang ada janji sama seseorang, tapi bukan si Jupri. Namanya Jeffrey. Hingga akhir tahun 90-an, tawaran bermain film masih terus berdatangan pada wanita ini. Namun saat itu hatinya sudah mantap untuk mundur dari dunia hiburan, bahkan ia mengatakan jika terjerumus dalam dunia film adalah kesalahan terbesarnya karena kurangnya ilmu dia dalam mengelola kehidupan pribadi dan keimanannya. Kabar terakhir dari beliau adalah kini ia yang selalu berbalut baju syar'i mengatakan ia sangat mensyukuri kesempatan kedua yang diberikan Maha Kuasa padanya dan terus bersyukur karena dapat menikmati indahnya karunia Sang Pencipta. Ia mengatakan ia kini dapat tidur nyenyak dan makan nikmat. Dan inilah Eva Yanti Arnas atau Eva Arnas atau Siti Syarifah. Suka kebetulan coba hidup lagi rumah tangga. Nah di situ saya mulai meninggalkan dunia film ya. Terus coba gimana sebagai istri. Masa sih orang lain bisa, saya nggak bisa. Ya kalau rumah tangga tuh nggak bisa. Biar gimana perempuan tuh nggak boleh terlalu sibuk lah di luar. Sorry dong